Sejak 2020, Museum Probolinggo diparuh. Sebagian digunakan untuk koleksi Museum Probolinggo, sebagian lagi digunakan untuk Museum Rasulullah. Agar ada ruang untuk koleksi Museum Rasulullah, sejumlah koleksi Museum Probolinggo dikeluarkan dan dititipkan ke beberapa tempat. Lalu sejak 4 September 2022, Museum Rasulullah dinyatakan sudah ditutup. Namun setelah Museum Rasulullah ditutup, sejumlah koleksi Museum Probolinggo belum bisa kembali. Kepala Bidang Budaya pada Disdikbud Kota Probolinggo, Sardi, mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan penutupan Museum Rasulullah. Kepada jurnalis Tada Today TV, Jumat 14 Oktober 2022, Sardi mengatakan hingga saat ini pun pihak ketiga belum bertemu langsung dengannya, terutama untuk membicarakan polemik penutupan Museum Rasulullah. Bahkan surat demi surat sudah dilayangkan oleh Disdikbud, namun belum ada jawaban dari pihak ketiga. Karena itu hingga kini Disdikbud belum bisa mengambil tindakan. Pihaknya, kata Sardi, bisa saja menggunakan kembali seluruh ruangan, namun ada tahapan administrasi yang harus terpenuhi. Alhasil koleksi Museum Probolinggo yang dititipkan belum juga kembali. Sardi mengatakan koleksi yang masih berada di luar diantaranya ialah patung dan batu yang dititipkan di Museum Dr. Saleh. Ada juga tikar dan dokar yang dititipkan di Kecamatan Kademangan. Menurut Sardi, jika nanti sudah ada keputusan dan jawaban dari pihak ketiga Museum Rasulullah, koleksi Museum Probolinggo yang di luar itu akan dikembalikan. Sementara ini koleksi-koleksi tersebut tetap dalam pemantauan dan perawatan Disdikbud. Begitupun koleksi yang tetap berada di Museum Probolinggo. Petugas setiap hari akan mengecek dan merawatnya. Museum Probolinggo sendiri menyimpan total 661 item koleksi dari beberapa aspek kehidupan. Pertama yang ditampilkan pada pengunjung adalah aspek seni dan budaya Kota Probolinggo yang masuk pada aspek historika, mulai dari seni tari, musik, dan batik. Seperti batik motif angin gending yang mendapat rekor muri terpanjang se-Indonesia pada tahun 2010. Kemudian di sebelah batik itu ada jaran bodak. Terlihat patung tiruan jaran dan jokinya dengan memakai baju putih merah bergaris. Jaran bodak merupakan seni pertunjukan khas Kota Probolinggo. Tak lupa ada kenong telok yang menjadi pengiring jaran bodak. Di lemari selanjutnya ada tarian lengger. Ini dipresentasikan ke dalam sebuah patung wanita yang berpose layaknya penari dengan selendang di leher persis penari lengger. Dari koleksi seni dan budaya, pengunjung akan diarahkan ke peninggalan kerajaan kuno seperti naskah lama. Ada prasasti Rameswarapura yang tertulis di besi kuningan. Prasasti ini menceritakan tentang desa Sapi Kerep. Selain itu ada juga kitab Bible yang dikatakan sudah berabad-abad tahun lamanya. Kitab itu berjumlah 3 kitab dan disandingkan dengan foto gereja merah. Kemudian di samping kitab Bible kuno itu ada sempoa atau alat hitung tradisional masyarakat Tionghoa. Sempoa itu menjadi koleksi Museum Probolinggo sebab ditemukan keberadaannya oleh masyarakat Probolinggo. Selain sempoa, ada juga kecapi dan sandal lili lotus yang merupakan alas kaki masa lalu. Peninggalan Jawa kuno juga ada dalam Museum Probolinggo. Ada naskah kuno peninggalan Empu Rogonolo yang disebutkan berasal dari Kecamatan Tisnonegaran. Selain naskah ada juga keris-keris peninggalan empu pada masa klasik. Koleksi keramologika atau keramik yang terbuat dari tanah liat juga ada di Museum Probolinggo. Salah satu peninggalan paling unik ialah keramik wadah air, namun pipa airnya terbuat dari kuningan. Berikutnya ada koleksi etnografika yang memamerkan segala aspek kehidupan masyarakat Probolinggo. Berikutnya ada jajaran motif batik kuno khas Kota Probolinggo yang berjumlah 100 lebih. Puas melihat batik, pengunjung kembali akan diarahkan ke aspek tradisi khas Kota Probolinggo. Ada koleksi seperti kerapan kambing. Di samping itu ada juga sejarah pendidikan di Kota Probolinggo dengan koleksi kursi yang masih tersambung dengan meja, papan hitam, dan sempoa besar. Kemudian di ruangan sebelah selatan dipampang jajaran foto para kepala daerah Kota Probolinggo. Di ruangan itu juga ada foto-foto Probolinggo tempo dulu. Menurut Gate Museum Probolinggo Abdullah Kamal, pendirian museum ini berawal sekitar akhir tahun 2008. Dimulai dengan adanya kalangan masyarakat yang peduli dengan kelestarian sejarah, lalu mengajukan proposal kepada wali kota saat itu untuk mendirikan museum. Melalui proses yang cukup panjang, kemudian dipilihlah Gedung Geraha Bina Harja yang dulunya bernama Gedung Harmoni dialih fungsi menjadi museum. Tahun 2011, Museum Probolinggo resmi berdiri. Secara singkat Museum Probolinggo, ini saya singkat saja.
Intinya akhir tahun 2008 beberapa kalangan yang peduli akan kelestarian sejarah itu mengajukan proposal kepada Wali Kota Probolinggo. Saat itu Wali Kota HM Bohri untuk mendirikan sebuah museum. Singkat cerita, dipilihlah bangunan ini yang saat itu masih menjadi Geraha Bina Harja atau Panti Budaya untuk dijadikan tempat sebagai Museum Probolinggo nantinya. Kemudian untuk fungsi awal bangunan ini merupakan gedung harmoni atau gedung Societet Gabah Harmoni yang dibangun tahun 1814 pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yang kemudian diresmikan secara resmi oleh Wali Kota Bohri bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada tanggal 15 Mei 2011. Museum Probolinggo sejak dibuka hingga saat ini digratiskan untuk masyarakat. Menurut Kamal, pengunjung Museum Probolinggo di angka 2.000 orang per bulan. Namun tidak selalu ramai setiap harinya. Nah, untuk pengunjungnya Pak, kan sudah landai pandeminya, apa sudah mulai ramai, apa bagaimana? Oh iya, kalau data pengunjungnya berdasarkan hasil rekap data pengunjung, Museum Probolinggo kurang lebih per bulan di angka 2.000 pengunjung per bulan. Ya, ini kalau rame enggaknya itu fluktuatif, naik turun, kadang rame, kadang turun. Kalau saat ini kalau musim sekolah masuk ya atau ulangan itu agak menurun. Tapi kalau musim liburan itu pasti angka kunjungannya akan naik. Oh gitu ya. Lalu untuk kondisi dan perawatannya bagaimana Pak? Kondisi sekarang perawatan? Untuk perawatan koleksi atau konservasi koleksinya ini ada dua cara. Ada yang dari pihak museum, ada yang dari pihak ketiga atau orang yang ahli di bidangnya. Contohnya kalau yang ringan-ringan dikerjakan oleh petugas museum sendiri untuk perawatannya, baik itu membersihkan, kemudian merawatnya. Tapi kalau yang pihak ketiga seperti keris itu ada yang empunya Mbah Gujo itu setiap malam 1 suro itu dilakukan ritual pemandian keris. Kondisi koleksi untuk saat ini kondisinya baik, karena memang rutin kita melakukan konservasi koleksi. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV, Probolinggo.